Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia yang banyak. Di antaranya Allah bedakan kita dengan makhluk yang lain. Dalam hal ini Allah bedakan kita dengan binatang, yakni Allah berikan kepada manusia akal. Maka hendaklah kita menggunakan akal itu sesuai fungsinya. Ya, kita gunakan akal sesuai fungsinya, yakni untuk memahami syariat Allah. Kemudian jika suatu ketika atau dalam pembahasan tertentu akal tidak bisa mencerna, maka akal itu tunduk kepada syariat. Rukun iman yang kelima apa? Iman kepada hari akhir. Al-imanu biyaumil akhir wa bil akhirati hum yuqinun. Jika kita beriman tentang hari akhir, tentu kita harus beriman dengan setiap yang berkaitan dengan hari akhir itu. Dengan setiap kejadian yang terkait dengan hari akhir itu. Di antaranya tentu sebelum terjadi hari akhir itu, kita merenung sejenak. Dahulu kita tidak ada. Kemudian kita ada. Lahir ke muka bumi sebagai bayi. Dalam keadaan yang lemah, tidak berpakaian, sehelai benang pun tidak bisa berbuat sesuatu kecuali menangis. Kecuali beberapa orang yang dikecualikan oleh Allah bisa berbicara. Kemudian kita ketika itu tidak bisa mengurus diri sendiri. Kita diurus oleh orang tua kita atau orang lain yang ditugasi oleh orang tua kita. Kemudian kita beranjak menjadi kanak-kanak. Kemudian remaja. Kemudian di antara kita sudah dewasa. Di antara kita sudah tua. Bahkan banyak di antara jamaah yang dahulu masih bersama kita namun sekarang sudah tiada. Ini sebagai bukti bahwa hari akhir itu ada. Akal sehat dapat mencernanya bahwa hari akhir itu ada. Namun, sebahagian manusia ditalbis oleh iblis. Sehingga mereka tidak percaya dengan adanya hari akhir. Atau peristiwa-peristiwa di akhirat nanti. Sehingga muncullah kelompok. Atau muncullah sebahagian manusia yang mengingkari kebangkitan setelah kematian.
Bagi mereka kalau sudah mati ya mati, habis, nggak ada cerita sesudah itu. Disebabkan tidak beriman, tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, yang bukan hanya hari kebangkitan, akan berkelanjutan dengan hari pembalasan. Disebabkan mereka tidak beriman dengan adanya hari itu, maka mereka di muka bumi ini bebas saja melanggar aturan Allah. Bebas saja berbuat kezaliman. Karena dia tidak percaya akan adanya balasan di hari akhir nanti. Nah, ini akibatnya. Orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir, akan adanya balasan di hari akhir nanti, maka dia hidup semena-mena. Dia menzalimi orang lain. Bahkan dia berbuat kezaliman terbesar, yakni kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Tidakkah dahulu kita dengar ada orang yang berkata tentang hari akhir itu, kan belum ada yang pulang dari sana kan? Ya, pernah kita dengar ada orang berkata kalau kita bicara tentang surga dan neraka, dia akan jawab, emang udah ada yang pulang dari sana? Saya dulu dengar cerita dari Bapak, tidak tahu beliau dapat cerita dari siapa. Kata beliau, Wakil Presiden Indonesia dahulu Adam Malik pernah ditanya oleh orang lain yang tidak beragama Islam, oleh orang ateis, kata beliau. Dan mereka itu satu pesawat, masih dalam pesawat. Orang ateis ini bertanya, wallahu alam, semoga cerita itu ada referensinya. Tapi ketika itu saya mendengar cerita itu masih kecil, tapi masih ingat. Karena Bapak suka mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Ya, di antaranya beliau kasih anak-anak didik beliau permen berapa orang, kemudian disuruh sembunyi, makanlah permen ini ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kalau 10 orang yang diperintahkan, maka 9 makan permen, yang 1 tidak. Kenapa kamu tidak makan? Kan kata guru tadi, makalah permen ini ketika tidak ada yang melihat seorang pun. Kan Allah melihat. Kan Allah melihat katanya. Makanya aku tidak makan permen itu. Nah. Ya. Kemudian beliau cerita juga bahwa orang ateis bertanya kepada wakil presiden, kata beliau. Saya tahu guru beliau, mungkin beliau dapat cerita itu dari gurunya pula. Bagaimana kalau memang ada Tuhan itu, bagaimana cara saya ketemu dengan Tuhanmu? Maka dijawab oleh Pak Adam Malik, kata beliau, loncat dari pesawat ini, kamu akan ketemu dengan Tuhan kami. Silahkan loncat dari pesawat ini, kamu akan ketemu gitu. Ya, artinya apa? Dia berusaha mengedepankan akal semata, dan kita juga harus pintar mencari jawaban yang kalau perlu nggak apa-apa, insya Allah akal-akalan juga. Gitu. Ya, mau ketemu sama Tuhan, sama Allah, silahkan loncat dari pesawat ini. Dia ingin ketemu secara fisik gitu, kalau memang ada. Nah, padahal jamaah yang dimuliakan Allah, alam semesta ini bukti Allah itu ada. Begitu besar ciptaan Allah. Kita kalau mau tahu bagaimana luasnya dunia, silakan naik pesawat. Ya. Ada di antara kita yang telah mencoba naik pesawat 14 jam di atas pesawat, dalam pesawat. Paling jauh ketika umrah ya. Dari Jakarta 9 jam. Dari Malaysia 8 jam. Lebih kurang. Ada yang 14 jam dalam pesawat. Seperti dari Singapura ke London. Atau ke Denmark. Itu lama sekali di atas pesawat. Kita ingin tahu betapa kencangnya pesawat. Coba kalau nanti ada yang ke Padang. Ya, kita masih ditiku. Kita lihat pesawat mau mendarat.
Kita baru jalan berapa meter, mungkin baru 1-2 kilometer, pesawat sudah hilang aja. Berarti dia sudah mendarat. Coba bayangkan kalau pesawat itu berjalan, terbang selama 14 jam. Betapa luasnya dunia yang dia tempuh. Itu belum mengelilingi dunia. Nah, mata kepala menyaksikan betapa luasnya bumi ini. Betapa luasnya dunia ini. Dan daratan itu hanya 1/3 dibanding lautan. Lautan jumlahnya 2/3. Para ilmuwan mencari tahu kebenaran seperti apa kehidupan di dalam dan di dasar laut. Mereka menemukan bahwa dan dapat membuktikan bahwa ombak yang di dalam laut itu jauh lebih tinggi, lebih panjang dari ombak yang kelihatan di luar atau di atas air itu. Mereka membuktikan bagaimana kehidupan di dasar laut. Mereka bisa mengukur kedalaman laut. Bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Gelap yang tindih bertindih. Ketika seseorang mengeluarkan tangannya begini sampai tidak kelihatan. Saking gelapnya di dalam laut itu. Nah, mereka menemukan itu. Akan tetapi iblis senantiasa mencari celah. Mana celah yang bisa dimanfaatkan agar manusia itu mengingkari ajaran Allah. Nah, di antaranya iblis mentalbis manusia, menyesatkan manusia sehingga muncul orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir itu, hari kebangkitan. Maka sebelum kita membahas peristiwa kebangkitan itu, kita bahas dulu, kita bantah dulu syubhat, keraguan-keraguan yang disebar oleh orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Mereka yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, di antaranya mereka menyebar 2 syubhat. Syubhat yang pertama, lemahnya materi. Syubhat yang kedua, bagian-bagian tubuh kan sudah berceceran. Bahkan sudah jadi tanah sebahagiannya. Walaupun sebagian tulang belulang masih ada. Bahkan sebagian dimakan oleh binatang. Bahkan tubuh itu tidak dimakan oleh satu binatang saja. Mana mungkin bisa dibangkitkan kembali di hari akhirat nanti. Nah, ini syubhat seakan-akan sangat logis. Satu materi yang lemah. Artinya kita manusia ini kan materi yang lemah. Kita ini kalau meninggal, kalau tidak cepat dikuburkan, kita membusuk dengan cepatnya. Lihatlah lemahnya fisik kita, tergores sedikit saja, mengeluarkan darah. Tertusuk sedikit saja, menancap benda tajam ke dalam badan kita. Begitu lemah. Ini syubhat, keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan dari sisi lemahnya materi. Yang kedua, mana mungkin yang sudah bercerai-berai itu akan menyatu kembali. Nah, disinilah pentingnya kita mengimani ayat-ayat Allah dan menggunakan akal sehat kita. Kedua syubhat ini bisa dibantah sekaligus. Yang pertama, bukankah Adam Allah ciptakan dari materi yang lemah? Adam diciptakan dari tanah. Kemudian anak cucu Adam diciptakan dari sari pati tanah. Dari setetes air. Memang betul. Diciptakan dari materi yang lemah.
Tapi intinya bukan pada materi yang lemah itu, tapi pada Sang Pencipta yang Maha Kuat. Bagaimana Allah bisa menciptakan, bagaimana Allah mampu menciptakan Adam dari tanah yang lemah, kemudian berkembang biak setelah itu manusia yang banyak. Jadi pokok permasalahannya bukan pada materi yang lemah, tapi pada Sang Pencipta yang Maha Kuat. Mereka bertanya dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Ini ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah, maka ada orang kafir Quraisy yang nyeletuk. Ya, apakah ia menjanjikan kepada kalian bahwa kalian telah mati dan telah menjadi tanah serta tulang belulang, kalian sungguh akan dikeluarkan kembali dari kubur kalian? Artinya apa? Mereka membantah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, membantah firman Allah tentang adanya hari kebangkitan. Apakah apabila kami benar-benar telah hancur menjadi tanah, kemudian akan dibangkitkan kembali dalam sosok yang utuh? Nah, mereka berdalih demikian untuk menguatkan logikanya. Tidak mungkin dibangkitkan kembali, karena memang kita ini dari bahan penciptaannya lemah, kata mereka. Tapi kita katakan, dijawab oleh para ulama, dijelaskan dalam kitab Talbis Iblis, bahwa titik atau pokok pembahasannya adalah bukan pada lemahnya materi, tapi kuatnya Sang Pencipta. Bagaimana hebatnya Sang Pencipta, dari bahan yang lemah bisa menciptakan makhluk yang begitu banyak. Lihat, diciptakan dari benda yang lemah. Bagaimana setelah itu kemampuan manusia untuk mengurus alam ini. Allah beri amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Bagaimana manusia setelah itu mampu bikin pesawat, mampu menguasai teknologi ini dan itu. Kemudian, pokok permasalahannya, inti pembahasannya pada ruh. Bukan pada jasadnya. Iya, jasadnya hancur, tapi ruhnya tetap di sisi Allah. Apakah di tempat yang mulia, fi illiyin, atau di penjara, fi sijjin. Maka kalau mau dibantah dengan logika, begini. Bukankah orang yang kurus, atau orang yang gemuk, atau bahkan orang yang tidak lengkap anggota tubuhnya, masih bisa hidup? Kalau hanya pakai logika, harusnya orang itu kalau nggak kurus, ya gemuk semua. Tapi baik yang kurus, yang gemuk, yang tidak lengkap anggota tubuhnya, toh masih bisa hidup. Intinya di mana? Pada ruhnya. Sekalipun jasadnya sudah bercerai-berai, karena rohnya masih ada, maka tentu dengan mudah ia akan disatukan kembali. Contoh logika yang ketiga. Emas. Emas walaupun dia merupakan semacam abu yang halus, atau mungkin butiran-butiran yang didulang, ketika dipadu dia menyatu atau tidak. Padahal dia berserakan, sebahagian di sana, sebahagian di sini. Sebahagian didapatkan di provinsi sana, sebahagian didapatkan di provinsi ini. Sebahagian didapatkan di negara sana, sebahagian didapatkan di negeri sini. Ketika dia dipadu, dia tetap jadi emas, menyatu. Nah, kadang mereka berbicara dengan logika, tapi mereka juga kurang sempurna dalam menggunakan logika. Ini jawaban bagi orang-orang yang tidak percaya dan bahkan mengingkari adanya hari kebangkitan. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah,
Tidakkah sejarah mencatat beberapa keajaiban-keajaiban Allah berikan sebagai mukjizat? Bagaimana tali bisa menjadi ular besar? Bagaimana tali yang dipotong-potong oleh tukang sihir Fir'aun, yang kelihatan sama orang lain seperti ular yang menjalar, ditelan oleh ular besar yang tadinya tongkat Nabi Musa. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu benar-benar menjadi ular. Si tukang sihir tadi yang memotong-motong tali dan melemparkannya sehingga dilihat oleh orang lain sebagai ular, saharu ayunan nas. Mereka menyihir mata manusia sehingga kelihatanlah oleh manusia ular yang menjalar. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya berdasarkan firman Allah dan benar-benar menjadi ular, si tukang sihir tadi justru bersujud. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Akhirnya tukang sihir bersujud. Mereka mengatakan, ini benar-benar ular. Padahal selama ini kita menyulap tali jadi ular. Bagi kita masih kelihatan tali, bagi orang kelihatan ular. Ini bagi kita saja memang kelihatan ular besar. Artinya apa? Mudah bagi Allah. Tidakkah di zaman Nabi Saleh onta betina keluar dari lubang batu? Hadhihi naqah. Ini adalah unta betina. Ayat Allah. Kalau kita logikakan, tidak masuk logika kita. Bagaimana Nabi Musa Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya dan laut terbelah. Benar-benar terbelah. Buktinya benar-benar terbelah. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar umat Nabi Musa yang melewati laut terbelah itu. Sejarah membuktikan bahkan dengan diabadikannya oleh Allah jasad Fir'aun, bahkan telah diteliti di luar negeri bahwa jasadnya mengandung unsur garam yang membuktikan bahwa memang betul dia dahulu ditenggelamkan dalam laut. Coba kita ukur kira-kira berapa meter lah panjangnya tongkat Nabi Musa. Kalau hanya mengandalkan logika, taruhlah panjang tongkat itu 2 meter. Atau mungkin 10 meter. Coba kalau dilemparkan 10 meter untuk membelah laut, seberapalah laut itu bisa terbelah. Tapi ini benar-benar terbelah dan menjadi jalan yang bisa dilewati. Tidakkah kita mencari tahu, atau bahkan mereka para ilmuwan itu sudah tahu? Coba nanti kita buka internet, kita ketik di Google, bulan terbelah. Maka akan keluar gambar-gambar dan buka semua situsnya. Bahwa gambar menunjukkan bekas kalau bulan itu terbelah. Kelihatan bekasnya kalau bulan itu memang pernah terbelah. Dan terbelahnya bulan termasuk mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keajaiban-keajaiban itu telah Allah nampakkan sebagai bentuk kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah, fa'alul lima yurid, maha mampu melakukan apa yang diinginkannya. Lantas,
Apa alasan untuk tidak percaya akan adanya hari kemudian, hari pembangkitan? Hanya dengan alasan manusia itu materi yang lemah. Kalau sudah jadi tanah, sudah menyatu dengan tanah, mana bisa nyatu kembali menjadi sebuah sosok? Sudah bercerai-berai, bahkan disobek-sobek oleh hewan yang banyak. Mana mungkin bisa menyatu kembali, kemudian dibangkitkan. Nah, kaum muslimin, terutama kaum muslimin, hendaklah menggunakan akalnya, memfungsikan akalnya dengan benar. Menjaga akalnya dengan benar. Dengan cara belajar agama dengan benar. Memahami agama dengan benar. Supaya nanti tidak memiliki pemahaman yang menyimpang. Bahkan muncul orang-orang yang hanya mengandalkan logika. Akhirnya tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sehingga muncul beberapa pendapat. Iya, kami percaya dengan Isra dan Mi'raj. Tapi Isra dan Mi'raj hanya roh saja, tidak dengan jasad. Atau tidak percaya sama sekali. Kalaupun percaya, dia katakan Isra dan Mi'raj itu hanyalah roh saja. Karena kalau roh dan jasad tidak mungkin. Saya pernah membaca sebuah tulisan dahulu, sebuah pendapat, mereka tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi siapa yang membenarkannya? Ketika Rasul bercerita, menceritakan, mengkhabarkan, beliau telah Isra dan Mi'raj, Abu Bakar. Ada yang tahu apa makna Abu Bakar? Kenapa Rasul memberi laqab kepada beliau Abu Bakar? Nama beliau siapa aslinya? Abdullah ibnu Abi Quhafah. Dilaqabi, diberi gelar Abu Bakar. Kenapa? Karena beliau paling cepat dan paling pertama menerima kebenaran. Paling cepat untuk berbuat kebaikan. Ketika diumumkan, beliau maju dulu. Tidak mau ketinggalan. Maka tirulah perilaku Abu Bakar Siddiq. Terdepan dalam menerima kebenaran. Cepat menerima kebenaran. Kalau sudah pasti, sudah jelas kebenaran itu, jangan tunda-tunda. Cepat terima kebenaran. Sehingga ketika dikhabarkan kepada beliau bahwa Allah telah mengisra dan mi'rajkan beliau, Abu Bakar membenarkannya. Nah, jamaah dimuliakan Allah. Hati kita ini ibarat benteng. Benteng seperti apa? Ada bangunannya, ada pagarnya, ada penjaganya, ada pintu-pintunya, ada jendela-jendelanya. Taruhlah semua pintu telah tertutup. Penjaga-penjaganya menjaga dengan hati-hati dan sungguh-sungguh. Bergadang 24 jam. Tapi ingat, masih ada celah yang tidak tertutup. Apakah walaupun namanya benteng, kecuali benteng dari besi, gimana pula mau hidup di dalam kalau bentengnya besi? Pasti ada celah. Maka hati-hati, syaitan akan mengintai celah itu. Bagaimana cara dia masuk? Dengan meniupkan asap. Ya, benteng yang tadi, ya, hati ini ibarat benteng. Dia juga bersih, ibarat kaca yang bersih. Tapi melalui celah yang kecil sekalipun, ditiupkan asap oleh iblis.
maka asap kotor tadi ditiupkan dan masuk ke dalam sampai menempel ke kaca yang bersih tadi. Akhirnya kaca itu pun bisa menjadi kotor. Artinya apa jemaah yang dimuliakan Allah? Kita senantiasa harus selalu hadir untuk menuntut ilmu. Harus selalu belajar. Karena celah-celah itu akan diintai oleh iblis untuk mengganggu, menyesatkan kita. Manusia sudah menyaksikan keajaiban-keajaiban besarnya penciptaan alam ini. Tapi tetap saja diintai oleh iblis suatu kelemahan yang bisa dia manfaatkan. Maka asap yang ditiupkan tadi, itulah yang dimaksud dengan syubhat, keraguan-raguan. Kaca itu tetap seperti kaca, ya, tapi sudah ada bintik-bintik di situ, sudah ada yang kabur-kabur. Maka yang syubhat itu kan yang kabur-kabur, antara terang dengan gelap. Maka di antara syubhat yang dihembuskan seperti ini, ya, kalau dahulu syubhatnya kita ini diciptakan dari materi yang lemah. Kita tuh kan mati. Badan kita sudah bercerai-berai, sudah jadi tanah. Sebahagian kita dimakan oleh hewan. Mana mungkin bisa menyatu. Akhirnya mereka tidak percaya dengan hari akhir. Kalau sekarang, syubhatnya, emang sudah ada yang pulang dari sana? Hah? Kadang seseorang berpaham pluralis. Enggak usahlah merasa diri paling benar. Betul, memang jangan merasa diri paling benar. Tawaduklah. Kita ini masih banyak kurang. Tapi kita harus yakin kalau kita berada di jalan yang lurus. Kalau tidak yakin berada di jalan yang lurus, berarti kita orang yang linglung. Ketika kita yakin berada di jalan yang lurus, memang yang kita pelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Memang yang kita pelajari adalah perkataan-perkataan sahabat Nabi. Memang yang kita amalkan adalah apa yang disyariatkan Nabi. Memang apa yang kita amalkan, apa yang diamalkan sahabat. Memang yang kita amalkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, imam-imam mazhab. Jika kita ragu, maka tentu kita yakin kita berada di jalan yang lurus. Tapi dihembuskan syubhat. Janganlah engkau merasa orang yang paling benar. Orang lain juga benar. Kalau begitu, dengan demikian, nggak usahlah nyalah-nyalahin ibadah orang lain. Nggak usah membidah-bidahkan amalan orang lain. Karena pengadilan yang sesungguhnya, benar yang sesungguhnya, nanti di akhirat kita tahu katanya. Lah, kalau begitu apa gunanya Al-Quran? Al-Quran ini al-haqqu min rabbik. Al-Quran ini kebenaran yang datang dari Allah. Bukti bahwa Al-Quran ini benar. Coba kalau ada satu orang yang berani merubah. Nggak usah sebaris. Satu titik saja. Hana. Robah jadi khana. Hanya dengan merubah. Ngasih titik. Bakal ketahuan oleh anak TK sekalipun. Para penghafal Quran. Bukti kebenaran Al-Quran itu. Allah jaga. Tidak ada yang bisa merubahnya. Terus lahir syubhat. Kebenaran itu nanti kita kenal di akhirat, kita jumpai di akhirat. Jadi di dunia ini, tidak usah salah-salahkan orang, tidak usah kritik-kritik, artinya juga tidak usah berdakwah. Kan dakwah itu menyatakan ini yang benar, ini jangan diamalkan, ini tidak disyariatkan. Amalkanlah ini karena ini yang disyariatkan. Tapi terkadang ada orang yang menebar syubhat. Orang-orang berpaham pluralis. Dah biarkanlah orang dalam keyakinannya. Bisa-bisa ujungnya juga begitu. Toh kan kamu belum kembali dari akhirat. Kan kamu pun belum pulang dari surga. Padahal Allah SWT telah mensifati bagaimana surga. Allah sudah mensifati bagaimana neraka. Bagaimana ciri-ciri neraka. Bagaimana kehidupan di neraka. Bagaimana kehidupan di surga. Dan itu kan ada dalam Al-Quran. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita hendaklah berhati-hati dengan syubhat yang dihembuskan oleh iblis dan disampaikan oleh wakil-wakilnya dari bangsa manusia. Sudah masuk waktu?
Sekali lagi, jika ada keraguan-raguan tentang hari kebangkitan, sadarlah kita bahwa kita sedang diganggu oleh iblis. Sadarlah wahai kaum muslimin, bahwa kita sedang ditalbis oleh iblis. Yang semestinya ketika kita melihat keajaiban penciptaan alam semesta ini, kita otomatis beriman. Itu sebetulnya, normalnya begitu. Tapi iblis berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kita ragu-ragu. Satu contoh, ada di antara kita yang punya satu masalah yang tidak terselesaikan. Udah berhari-hari, udah berminggu-minggu, udah berbulan-bulan, bahkan senantiasa berdoa dengan tetesan air mata, bahkan berdoa dalam sujud yang panjang di keheningan malam, bahkan tidak lupa tidak lupa salat-salat sunnah, memanjangkan sujudnya, memanjangkan doanya dalam sujud, merintih meminta pada Allah. Sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun, dan masih belum dikabulkan oleh Allah. Hati-hati dengan bisikan syaitan, bisikan iblis. Percuma katanya. Udah lama kayak gitu, kok masih belum dikabulkan? Nah, bagaimana menjawab syubhat ini? Pernah begitu? Pernah begitu? Pernah merasakan hal seperti itu? Kita jawab syubhat ini, kita jawab talbis ini. Berdoa saja ibadah. Iya, apa yang kita minta belum dikabulkan, tapi kita sudah dapat banyak. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita dapat banyak. Apalagi kalau sebelum berdoa kita perbanyak bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada yang berhak disembah dengan sesungguhnya kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan kita mengaku di hadapan Allah, aku ini termasuk orang yang zalim. Pengakuan yang tulus, menghinakan diri di hadapan Allah. Kemudian sebelumnya kita mengesahkan, mengagungkan Allah. Bukankah mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah jaminan untuk tidak kekal dalam neraka? Iya, permintaan kita belum dapat, belum dikabulkan. Tapi dalam bentuk lain sudah Allah kabulkan. Tetapi iblis membisikkan kepada kita. Seminggu ini, sebulan ini, bahkan beberapa bulan ini, tidak pernah kamu libur salat tahajud. Tidak pernah tertinggal salat sunat. Tapi kok masih belum dikabulkan? Bisikan iblis ini kadang diimplementasikan oleh sebagian orang yang tidak beriman pada Allah dalam sebuah sinetron. Sebelum azan ya. Diimplementasikan dalam sebuah sinetron. Seorang wanita cantik berjilbab tinggal bersama kakaknya yang sudah bersuami. Padahal ini cuma sinetron. Tapi efeknya luar biasa. Kemudian ketika kakaknya sedang tidak di rumah, dia hanya di rumah berdua dengan abang iparnya. Timbullah niat buruk dari abang iparnya. Kemudian sang perempuan ini menolak. Kemudian dia menangis, minta tolong pada Allah. Tapi pada akhirnya tetap direnggut kehormatannya oleh abang iparnya. Film selesai. Subhat nggak tuh? Jadi seakan-akan percuma berdoa pada Allah. Tetap saja dia dinodai. Begitulah cara permainan iblis. Baik bisikan langsung ataupun bisikan kepada pesuruh-pesuruhnya dari kalangan manusia. Dan lihat efeknya. Betapa banyak di antara manusia setelah itu yang goncang imannya. Ya, intinya, kalau permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, yakinlah permintaan itu sendiri termasuk doa. Maka dari situ kita sudah dapat banyak. Setelah sholat isya, kita lanjutkan dengan pembahasan peristiwa hari akhir. Yang intinya, kita sudah percaya, beriman, bahwa hari akhir itu
hari kebangkitan itu memang benar adanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara beberapa syubhat yang disampaikan sudah kita jelaskan bantahannya. Mudah-mudahan kita semakin kuat keyakinannya akan kebenaran akan adanya hari kebangkitan. Kita dari tidak ada kemudian dilahirkan ke muka bumi ini menjadi ada, kemudian kita menjalani proses kehidupan selama di muka bumi ini, kemudian kita akan mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini dengan kematian. Kemudian kita akan dikuburkan, akan melewati atau mengalami kehidupan selanjutnya, yakni alam kubur. Kemudian hari kebangkitan. Semua ini merupakan rentetan pembahasan atau bahagian dari pembahasan rukun iman yang kelima. Al-imanu bil yaumil akhir. Hari kebangkitan itu benar adanya berdasarkan firman Allah. Berdasarkan ayat-ayat Allah. Walaupun ada orang-orang yang tidak percaya. Allah berfirman, Za'amal ladhina kafaru an lan yub'athu. Qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Wa dhalika 'ala Allahi yasir. At-Taghabun ayat 7. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah kepada mereka, memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu sangatlah mudah bagi Allah. Kemudian firman Allah, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. At-Taghabun ayat 9. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kalian, mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Nah, yang hari ini ada atau bahkan banyak orang yang melakukan kesalahan-kesalahan dengan penuh berani. Gagah berani melakukan kesalahan. Tidak ada sedikit pun ketakutan. Seakan-akan tidak ada nanti hari pembalasan. Maka ketahuilah kata Allah, nanti di hari kebangkitan itu, ketika manusia dikumpulkan, saat itu Allah nampakkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Allah membantah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Al-Mu'min ayat 57. Sungguh kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah berfirman, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakanlah dialah Allah, katakanlah dia akan dihidupkan oleh Rabb-Nya, oleh Allah yang menciptakannya kali pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian mulai kita bahas peristiwa atau awal peristiwa dari hari kebangkitan itu.
Hari kebangkitan itu dimulai dari peniupan As-Sur. Apa yang dimaksud dengan peniupan? Peniupan sangkakala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala ketika diperintahkan untuk ditiup. Wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Wa kullin atauhu dakhirin. Pada saat ketika sangkakala itu ditiup, ini disebut dengan al-faza', yakni keterkejutan. Maka tiupan sangkakala yang pertama, terkejutlah makhluk yang di langit. Terkejutlah makhluk yang di bumi. Kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan semua mereka datang kepada Allah dalam keadaan menghinakan diri. Berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan As-Sur itu 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali, yakni yang pertama dan yang kedua satu paket. Yakni tiupan yang pertama itu membuat kaget, terkejut luar biasa dan mati. Kalau yang berpendapat 3 kali, tiupan yang pertama pengejutan, tiupan yang kedua mati. Kemudian tiupan yang ketiga baru kebangkitan. Baik yang berpendapat 3 kali atau 2 kali sama-sama ada dalilnya dan mudah dipahami. Kalau yang berpendapat 3 kali, maka tiupan yang kedua disebut sa'iq. Wa nufiqa fis-sur. Wa nufiqa fis-suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Kalau masih tidak percaya dengan peristiwa ini, bukankah informasi yang sampai ke kita, jika terjadi gempa atau tsunami, juga terdengar gemuruh. Katanya ketika terjadi tsunami di Aceh itu, walaupun ada yang mengatakan entah dari mana sumbernya, entah akurat, entah tidak, ada yang mengatakan itu penembakan nuklir ke dasar laut, sehingga menyebabkan keruntuhan di dasar laut, maka terjadilah gempa. Wallahu a'lam, orang bisa saja berpendapat sesuai dengan kebebasan berbicara, tapi yang penting benar atau tidak bicaranya itu. Tapi intinya ada yang mendengar suara gemuruh. Bahkan saya dapat kabar dari saksi. Ya, dahulu kan ada Gunung Nantigo. Ya, ketika gempa di Sumatera Barat terdengar gemuruh besar, kemudian beberapa desa tertimbun dan langsung masyarakatnya terkubur. Ada yang mengatakan yang meninggal hanya 300-an. Tapi kata masyarakat, di situ ada beberapa desa. Tidak mungkin 300-an. Sebab dalam satu desa bisa jadi 300 orang penduduknya. Maka 3 desa yang tenggelam berarti bisa sampai 1000 orang.
ketika terdengar suara gemuruh yang menakutkan. Ketika terdengar suara gemuruh yang aneh dan itu menakutkan. Bukankah penjelasan yang kita dapat bahwa terjadinya peristiwa dukuh legetang, juga di malam hari itu terjadi gemuruh yang besar, sehingga tidak ada yang berani keluar, karena semua orang ketakutan saat itu. Maka apalagi pemberitahuan dari Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak bohong dengan firman-Nya. Allah memberitakan kepada kita bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Bukankah kiamat itu identik dengan bencana? Maka kiamat itu adalah bencana paling besar. Lihatlah bencana-bencana sekarang seperti apa. Gempa diguncang bumi ini. Dan nanti kiamat yang sesungguhnya itu diguncang dengan guncangan yang dahsyat. Guncangan yang sesungguhnya. Reruntuhan terjadi di mana-mana. Dan ketika itu orang berlarian, berteriak ketakutan. Maka ketika nanti sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kabar yang Allah berikan kepada kita, bahwa nanti akan ditiup sangkakala. Tiupan pertama mengejutkan, bahkan membuat yang terkejut itu menjadi mati. Biasanya kalau terlalu kaget, gimana? Kalau selama ini kan identik dengan orang sakit jantung, nggak boleh dikagetin, gitu. Tapi ini lebih dahsyat dari itu. Semua yang terkejut mati, kecuali hanya yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pendapat pertama pengejutan, pendapat yang kedua kemudian yang kedua mematikan, yang ketiga baru kebangkitan. Namun ulama yang mengatakan tiupan itu ada dua, maka tiupan yang pertama itu termasuk al-faza'. Al-faz'u yang diakhiri oleh as-sa'iq. Al-faz'u kaget yang berakhir kematian. Baru yang kedua adalah al-qiyam. Kedua-dua pendapat ini tentu benar berdasarkan dalil. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana dahsyatnya peristiwa itu? Nabi SAW menjelaskan, Thumma yunfakhu fis-sur fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Kemudian ditiuplah sangkakala, kata Nabi. Maka tidaklah seorang pun mendengarnya kecuali menegangkan sisi lehernya dan mengangkat sisi lehernya. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hauda ibilih fa yas'aku wa yas'akun nas thumma yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran ka'annahu tal awidhal Nu'man fatanbutu minhu ajsadun nas thumma yunfakhu fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Riwayat Muslim. Orang yang pertama yang mendengarnya adalah orang yang sedang menembok dengan tanah kubangan air untuk minum ontanya, yakni orang yang sedang membuat kubangan, sedang menembok, membuat tempat kubangan untuk minum ontanya. Lalu ia mati. Kemudian manusia pun mati. Kemudian Allah mengirim
atau menurunkan hujan. Seakan seperti hujan rintik-rintik atau tetesan. Lalu tumbuhlah darinya tubuh manusia. Kemudian ditiup-tiupan lainnya. Tiba-tiba mereka bangkit menunggu. Kalau dalam ayat lain, yauma yasma'una as-sayhah. Mereka mendengar sebuah teriakan. Dan itulah hari mereka dibangkitkan. Dan bagaimana peristiwa keadaan manusia ketika dibangkitkan? Manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sendal. Laki-lakinya tidak disunat. Dan mereka semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, dalam tempat yang sama, dalam lokasi yang sama, dibangkitkan tidak berpakaian, artinya tidakkah ada rasa malu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa ketika itu begitu luar biasa karena setiap diri sibuk dengan urusannya, tidak sempat lihat kiri dan kanan. Ketika itu kata Rasulullah, setelah dibangkitkan, manusia akan tenggelam dalam keringatnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai betis, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pusar, ada yang tenggelam sampai dagu. Sampai Rasul mengisyaratkan dengan memegang begini, ada yang tenggelam sampai dagunya. Syekh Ibn Utsaimin ditanya, bagaimana ya Syekh, kok dalam satu peristiwa dan satu tempat yang sama, tenggelam orang berbeda-beda. Yakni, tenggelam seorang dalam keringatnya sesuai dengan dosa dan kesalahannya. Maka dijawab oleh Syekh rahimahullah, peristiwa itu adalah peristiwa hari akhir. Maka kita diwajibkan untuk beriman. Karena peristiwa hari akhir itu tidak bisa diukur, dilogikakan dengan peristiwa di dunia. Karena itu termasuk peristiwa di hari akhir, dan Allah maha mampu untuk melakukan itu. Untuk menampakkan. Jadi wahai orang-orang yang merasa biasa-biasa saja melakukan dosa, kesalahan, bahkan kezaliman di muka bumi ini, masih tidak percaya, maka tunggulah hari-hari menyakitkan. Tunggulah peristiwa-peristiwa menyakitkan. Ada seseorang, coba bayangkan, ada seseorang diceritakan kepada saya bahwa dia menderita sakit yang luar biasa. Dia kalau tidak ditempeli perutnya dengan nuklir, maka dia tidak merasa nyaman. Jadi ada semacam, kalau handiplas itu kan kecil ya, semacam lakban besar yang lapisannya mengandung nuklir. Ketika ditempelkan nuklir itu di perutnya dan tahulah berapa harganya, begitu mahalnya, baru dia merasa dingin, merasa nyaman di perutnya. Dibisikkan oleh anak buahnya, tolong nasihati bapak. Bertaubatlah kepada Allah. Berhentilah memotong-motong jatah karyawan. Berhentilah memotong-motong jatah anak buah. Berhentilah memotong-motong hak atau gaji anak buah. Maka disampaikanlah kepada yang sakit dengan bahasa yang halus. Ini adalah ujian dari Allah. Sakit ini kata Rasulullah, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, bersih insyaallah, yakni bersih dari dosa. Maka inilah kesempatan untuk bertaubat. Jika salahnya pada Allah, maka bertaubat minta ampun pada Allah. Jika kesalahannya terkait dengan manusia, umpamanya ada orang yang disakiti, minta maaf. Umpamanya ada hak-hak orang lain yang tidak tertunaikan atau bahkan diambil, tidak dibayarkan, maka tunaikan. Maka orang itu menjawab, saya berjanji akan saya tebus kesalahan-kesalahan saya. Ini peristiwa benar-benar terjadi. Dia menderita sakit perut yang luar biasa.
tapi diingatkan oleh anak buahnya, bisa jadi teguran dari Allah. Karena atasan kami suka memotong hak karyawan, suka memotong hak anak buahnya. Dan banyak lagi yang lain, peristiwa-peristiwa yang lain. Yang dia terbiasa memakan, mengambil hak orang tanpa hak, menzalimi orang. Kadang masih hidup saja. Sudah Allah nampakkan. Ada seseorang yang mengaku, saya malu minta ampun pada Allah. Biarkanlah saya merangkak begini. Dahulu ketika saya kuat, kerjaan saya menzalimi orang. Karena saya merasa fisik saya kuat, orang lain lemah. Maka orang lain saya zalimi, saya hajar, saya pukul. Sekarang Allah kasih saya kesempatan untuk bertobat. Biarkan saya merangkak, biarkan saya jalan merangkak. Enggak usah dituntun katanya. Supaya saya merasakan bagaimana dulu kezaliman saya kepada orang lain. Karena saat itu saya merasa, sayalah orang paling kuat di kampung saya. Sayalah orang yang bodinya kuat, yang lain kalah semuanya. Ini menandakan di dunia saja Allah nampakkan. Wahai orang-orang yang gemar melakukan kezaliman, penindasan, menyakiti, merasa nyaman-nyaman saja dalam dosa, tidak mau bertobat pada Allah. Ingat, nanti di hari kebangkitan, Allah akan nampakkan kesalahan-kesalahan itu. Dan tidak bisa lagi mengelak. Jamaah yang dimuliakan Allah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh orang-orang, oleh kita semua nanti ketika kita dibangkitkan pada hari kebangkitan. Intinya jemaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimah, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa hari kebangkitan itu ada. Karena begitu banyak bukti, baik secara logika, secara penglihatan mata kita, atau bahkan lebih dari itu, penjelasan dari ayat-ayat Allah dan dari hadis-hadis Nabi SAW akan adanya hari kebangkitan. Bukankah sekarang orang berkata, dunia sudah tua. Di mana-mana terjadi musibah, berarti dunia akan berakhir. Dan kita beriman hari kebangkitan, hari pembalasan itu ada. Jangankan Allah, kita saja, kalau ada orang yang salah pada kita, ada nggak niat kita untuk membalas? Itu kita. Maka apalagi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat kebaikan, kemudian kita langgar perintah itu. Maka wajar dan adil kalau Allah nanti melakukan pembalasan pada hari kebangkitan dan hari pembalasan itu. Semoga kita sadar akan dosa dan maksiat yang kita lakukan karena kita takut untuk mempertanggungjawabkannya di hari akhir. Lebih baik kita selesaikan segera di muka bumi ini. Kita bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kita minta maaf kepada manusia yang kita sakiti. Kita tunaikan hak-hak orang yang kita zalimi. Dan kita takut kepada Allah. Kita perbanyak amal soleh untuk mengiringi kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita yang menumpuk, yang menggunung itu. Karena kita yakin Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, juga Maha Penyayang. Semoga kaum muslimin semakin kuat keimanannya, kita semua yang hadir di sini, semakin kuat keimanan kita bahwa kita tidak ragu sedikit pun akan adanya hari kebangkitan. Maka kita siapkan diri dari sekarang untuk hari kebangkitan, di mana saat itu kita berbahagia menerima catatan dari sebelah kanan. Maka betapa buruknya nasib orang yang hari ini masih membangkang, masih tidak percaya, masih senantiasa tenggelam dalam dosa. Mereka akan menerima catatan amal buruknya dari sebelah kiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.